Bapak Ibu sekalian, saya melanjutkan Bapak Profesor Supriyadi Rustad ini. Beliau adalah sebetulnya adalah penggagas pertama yang tadi di tahun 2010 ya Pak Pri ya, kita mulai ya membuat online ini. Gitu. Yeah. Betapa hebohnya tahun 2010 kita membuat online. Karena kita harus memikirkan teman-teman yang dari ujung-ujung negeri dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Pak Pri dengan niat, dengan semangat, dengan keyakinan bisa kita lakukan. Nah, inilah perjalanannya. Sekarang kita sebut dengan Cerdos Smart itu di mana simpelnya, di mana modernnya, di mana inovatifnya, akuntabelnya, responsif, transparan. Ini kita harus mencakup ini semua. Nanti saya akan jelaskan betapa makin simpelnya ini. Silakan lanjut, Mbak. Jadi, iya, lanjut lagi langsung. Nah, Bapak Ibu, terutama untuk yang peserta yang akan menjadi DYS, tadi sudah disampaikan bahwa Bapak Ibu sekarang diharuskan mempunyai 8 syarat ini. Di mana dari 8 syarat ini, ya, 4 syarat di atas ini sudah existing ada di sister Bapak Ibu sekalian semua. Jadi, kalau Bapak Ibu di dalam syarat 1 sampai 4 saja di sisternya tidak lengkap, tolong diurus melalui perguruan tingginya masing-masing. Gitu. Agar Bapak Ibu sekalian yang ingin disertifikasi bisa masuk ke dalam nominasi, tadi yang disampaikan oleh Mas Mahendra. Apa itu nominasi? Nominasi itu artinya syarat 1 sampai 4 ini sudah beres, ada di sister. Yang belum adalah syarat 5, 6, 7, 8. Gitu. Yang harus secepatnya diselesaikan agar Bapak Ibu menjadi eligible. Syarat 1 memiliki INIDN atau NIDK. Mestinya Bapak Ibu semua sudah harus mempunyai ini semua. Memiliki jabatan fungsional, sekurang-kurangnya asisten ahli. Mestinya Bapak Ibu di sisternya, jika ingin di Cerdos, gitu, harus punya ini semua. Harus memiliki pangkat golongan ruang atau in-passing, harus dipunyai. Syarat keempatnya, memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun secara berturut-turut, semenjak TMT. Jadi, 4 syarat yang di atas ini harus beres dulu. Baru Bapak Ibu bisa masuk ke nominasi. Apa itu nominasi? Nominasi yang tadi disebutkan, ada BKD, ya dalam hal ini LKD-nya ya, laporan kinerja dosen, ada TKDA, ya, ada TKBI, dan terakhir pekerti AA. Inilah yang disebut nominasi. Lanjut, Mas. Ya, nanti setelah eligible, ya, nanti akan dibuat ranking lagi, ya, secara nasional, ya, untuk memotong yang masuk ke gelombang 1, gelombang 2. Ya, dilihat dari jabatan akademik, pendidikan terakhir, nilai kemampuan bahasa Inggris dan TKDA, ya, pangkat golongan. Jadi maksudnya, ya, yang jabatan akademiknya tertinggi mempunyai ranking paling tinggi, gitu. Nah, oke. Tahapan Cerdos itu kita sebut T1, T2, T3. Hanya 3 tahapan ini. Tadi yang disebut dengan T1, lanjut aja, Mas. Nah, T1 itu adalah ini bagian tadi, 1 sampai 8. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah beres 1 sampai 8, ya, itu Bapak Ibu sudah masuk yang disebut dengan eligible. Silahkan, tadi ada data-data, sekarang yang eligible baru 2000-an. Tapi di daftar tunggunya, ya, ada 16.000 yang nominasi. Jadi sangat-sangat besar kemungkinan Bapak Ibu lihat di sisternya, bagian apa yang kurang dari 1 sampai 8 ini. Terutama yang 5, 6, 7, 8. Jika ingin masuk nominasi, 5, 6, 7, 8 ini harus segera dipenuhi. Setelah bagian 1 sampai 8 ini dipenuhi, kita akan masuk ke tahapan 2. Ini dia yang tadi disebutkan.
dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Ini yang disebut dengan PDD UKT-PT, ya, pernyataan diri dosen. Terus ada nanti data penilaian persepsional tadi yang sampaikan berulang-ulang dari bawah, dari mahasiswa, dari sejawat, dari atasan. Tadi sudah disebutkan juga, Mas Mahendra sudah menjelaskan. Yang pertama, tahapannya adalah setelah Bapak Ibu eligible, pasti harus membuat daftar riwayat hidup. Gitu. Ikuti saja apa yang ada di dalam sister. Itu sudah dituntun, sudah dipandu, ya, sangat mudah, gitu. Ya, membuat daftar riwayat hidup ini. Kenapa? Karena semua datanya sudah tersedia, tinggal diambil di mana. Gitu. Tadi Mas Mahendra sudah jelaskan bahwa itu datanya ada semua. Berikutnya lagi dokumen ijazah dan SK penetapan Jafung, ini juga mestinya sudah ada semua. Ya. Nah, ini yang tadi jadi pertanyaan terus, dokumen laporan kinerja dosen. Betul, LKD ini sampai saat ini belum seluruh perguruan tinggi menggunakan yang by system. Tadi Mas Mahendra sudah sampaikan, belum menggunakan by system yang ada di sister. Kita masih memberi ruang, ya, untuk Bapak Ibu yang calon yang akan disertifikasi, minta kepada perguruan tingginya, PT perguruan tinggi pengusulnya, untuk membuat LKD. Tadi ada pertanyaan, apakah LKD-nya harus ditandatangani asesor? Jawabannya adalah tidak. Yang penting adalah LKD-nya itu ditandatangani oleh pimpinan yang bertanggung jawab mutlak terhadap isi LKD-nya. Siapa itu pimpinan? Bisa dekan, bisa wakil rektornya, ya. Itu saya rasa sekaligus menjawab ya Mas Gi yang tadi, ya. Yang berikutnya dokumen TKDA, TKBI, TKDA dan TKBI. Jadi, ya, tadi juga sering selalu orang bertanya mengenai skor terbaik. Sekali lagi bahwa Bapak Ibu boleh tes berulang-ulang. Yang kami simpan, yang kami akui, yang akan kami pakai adalah skor terbaiknya, ya, sejak yang bersangkutan diangkat sebagai dosen. Jadi bagi Bapak Ibu yang pernah sekolah di luar negeri, yang pernah sekolah di Inggris, di Amerika, di Australia, nggak usah khawatir. Buktikan saja dulu pernah mengambil TOEFL, pernah mengambil IELTS, skor terbaiknya, silahkan diunduh, ya. Oke. Terus berikutnya juga sertifikat pekerti AA. Nanti di bagian peralihan ada. Jadi Bapak Ibu masih diberi kesempatan, ya, untuk mengunduh, mengupload sendiri, ya, sertifikat pekerti AA, ya, jika didapat sebelum tanggal berapa Juli tahun lalu, gitu ya. Dari ya. Dari lembaga-lembaga yang sudah diakui oleh Dikti. Ini sangat jelas, ya, di aturannya, nanti diperjelas lagi oleh Mas Gi di bagian belakang, ya. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu tadi membuat PDD UKT-PT, ya, dokumen pernyataan diri. Ini selalu dijadikan pertanyaan juga, ya, apa sih isinya ini gitu, selalu disampaikan. Yang pertama nanti Bapak Ibu harus membuat audio visual. Audiovisual pengajarannya. Apa itu isinya dan seterusnya? Nanti di bagian belakang akan lebih detail lagi, ya. Dan Bapak Ibu harus menjadi bintang filmnya, gitu. Jadi harus ada, Bapak Ibu adalah yang mencontohkan diri sendiri, bagaimana mengajar. Yang pertama adalah menceritakan dulu, gitu. Ini nanti waktunya maksimal 30 menit, nanti di detailnya ada di bagian belakang, ya. Tapi kurang lebih isinya adalah deskripsi mengenai mata kuliah itu, ya. Bagaimana cara mendeliverinya, menilainya, asesmennya, evaluasinya, dan seterusnya, ya. Dan yang terakhir adalah data hasil yang penilaian persepsional tadi itu. Bagaimana mahasiswa melihat kita, bagaimana teman sejawat melihat kita, bagaimana dosen atasan melihat kita. Perlu diperhatikan untuk teman-teman yang masih tugas belajar dan seterusnya, ya. Ini langsung diberi nilai poin 4 ya, Mas Gi, ya. 4 untuk unsur mahasiswa, ya. Ya, untuk unsur mahasiswanya.
tugas belajar. Ya.